Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kelompok sistem operasi dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama ada Fahmi Nur Padilla dengan NIM sebagai berikut dan Indarto Aditya Purnomo NIM-nya 2416255201036 dan saya sendiri Nugrah Abdul Ghani dengan NIM 2416255201157. Di sini kita langsung masuk ke pengertiannya. Pengertian dari manajemen proses bisa kita baca sendiri. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi atau sebagai unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Jadi sedangkan programnya itu adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti oleh sistem operasinya tersebut. Jadi sebuah proses membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, alamat memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input-output. Lanjut, di sini ada beberapa istilah yang berkaitan dengan proses sistem operasi. Yang pertama ada multiprogramming, yang kedua multiprocessing, dan yang ketiga ada distributed processing. Masuk ke multiprogramming atau biasa dibilang multitasking, yaitu melakukan proses satu persatu secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat, sehingga setiap proses memiliki satu virtual CPU. Yang kedua, multiprocessing, manajemen banyak diproses di komputer multiprosesor atau banyak pemrosesan di dalamnya. Dulunya multiprosesor hanya terdapat di sistem besar yaitu sistem mainframe dan mini komputer. Dan selanjutnya ada distributed processing. Distributed processing adalah manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer terbesar di satu jaringan. Pada sistem operasi tersebar yang ideal, programming tidak perlu menyadari keberadaan banyaknya pemroses. Lanjut ke manajemen sistem operasi, yaitu ada dua. Yang pertama manajemen main memory. Pengertiannya itu main memory atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, dan bahkan jutaan. Tiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Main memory berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang diakses. Datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input-output. Main memory termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile atau bisa dibilang tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputernya dimatikan. Lanjut ke manajemen yang kedua, itu manajemen file. Ada sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Sedangkan file system adalah partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan berbagai file di dalam komputer dengan cara tertentu. Ada lagi manajemen sistem input dan outputnya. Input atau output. Dalam sistem komputer, manajemen input atau output sangat diperlukan karena input dan output adalah sarana user untuk bisa berkomunikasi langsung dengan komputernya. Contoh perangkatnya input dan output seperti keyboard yang kita gunakan, mic, audio control, video control, disk drive, networking port, dan lain sebagainya. Manajemen input output pun diperlukan agar user dapat berlangsung menggunakan perangkat input output tanpa harus menganalisis terlebih dahulu. Maka dalam setiap sistem operasi selalu terdengar input output manajernya. Lanjut, manajemen penyimpanan sekunder. Sistem operasi memiliki peran penting dalam manajemen penyimpanan sekunder. Tujuan penting dari manajemen ini adalah untuk keamanan, efisiensi, dan optimalisasi penggunaan sarana penyimpan sekunder. Lanjut, untuk materi komunikasi antar proses sistem operasi dilanjutkan oleh Saudara Indarto. Komunikasi antar proses sistem operasi. Komunikasi antar proses atau berproses cara atau mekanisme pertukaran data antara suatu proses lainnya, baik itu proses yang berada dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. IPC terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respon dari sebuah permintaan. Proses yang membutuhkan komunikasi, proses yang
yang ingin dikomunikasikan harus memiliki sebuah cara memiliki satu dengan lain. Proses-proses yang ingin disampaikan dalam komunikasi langsung atau tidak langsung. Proses-proses yang membutuhkan komunikasi. 1. Komunikasi langsung. 2. Komunikasi tidak langsung. 3. Sinkronisasi. 4. Buffering. Komunikasi tidak langsung. Pada komunikasi tak langsung, pengiriman atau penerimaan pesan dilakukan melalui kotak surat atau mailbox. 2. Mailbox adalah suatu objek yang mana pesan-pesan yang ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. 3. Tiap-tiap mailbox memiliki identitas unik. 2 buah proses dalam saling berkomunikasi hanya jika saling menggunakan mailbox secara bersama-sama. 2 proses dapat saling berkomunikasi apabila kedua proses tersebut sharing mailbox. Pengiriman dan penerimaan dapat dijabarkan sebagai 1. Send a message, mengirim pesan ke mailbox A. Receives a message, menerima pesan dari mailbox A. Lanjut. Sinkronisasi. Komunikasi antar proses membutuhkan flash bytecode untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat diblok atau blocking atau tidak dapat diblokir unblocking. Juga kenal dengan nama sinkron atau asinkron. Pengiriman yang diblok, proses pengiriman diblok sampai pesan diterima oleh proses penerima, receiving proses atau oleh mailbox. Pengiriman yang tidak diblok, proses pengiriman pesan dan mengkalkulasi operasi. Penerima yang diblok menerima memblok sampai pesan tersedia. Penerimaan yang tidak diblok, penerima mengembalikan pesan valid atau nul. Lanjut. Buffering. Buffering baik komunikasi itu langsung atau tidak langsung, pendorongan pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya terdapat 3 jalan di mana antrian tersebut diimplementasikan. Kapasitas 0, antrian mempunyai panjang maksimum 0, maka link tidak dapat mempunyai penunggu pesan, message waiting. Dalam kasus ini pengiriman harus memblok sampai penerima menerima pesan. Kapasitas terbatas, antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan paling banyak n pesan dapat dimasukkan. Jika antrian tidak penuh ketika pesan dikirim, pesan yang baru akan menimpa dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Link mempunyai kapasitas terbatas. Jika link penuh, pengirim harus memblok sampai terdapat ruang pada antrian. Kapasitas tak terbatas adalah antrian mempunyai panjang yang tak terhingga, maka semua pesan dapat menunggu di sini. Pengiriman tidak akan pernah diblok. Terima kasih. Jadi sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang sistem operasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.